والآخر والظاهر والباطن والله بكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala barokah, atas segala pertolongan, atas segala hidayah yang diturunkan kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa belajar, bisa bertatap muka, bisa saling menasehati dalam perkara-perkara kebaikan. Ini adalah merupakan sebuah kesyukuran yang besar. Maka marilah kita tambah kesyukuran kita agar Allah juga menambah nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada seluruh tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut Nabi yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan Allah juga mampukan kita untuk istiqomah, untuk bisa teguh, sabar dalam menjalankan perintah-perintahnya dan juga perintah nabinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah arsadakumullah. Bulan ini adalah bulan kebahagiaan. Bulan yang sering disebut sebagai bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan penanda kebahagiaan. Karena pada bulan ini saat Nabi dilahirkan, semua penduduk saat itu merasa berbahagia dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya penduduk di sana, tapi seluruh ciptaan Allah yang ada pada saat itu, pada saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahagia menyambut Nabi terakhir, berbahagia menyambut Nabi penyempurna dari keseluruhan nabi-nabi yang diutus untuk mendakwahkan Islam. Maka nggak ada salahnya hari ini atau bulan ini kaum muslimin bergembira, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kaum muslimin menambah sholawatnya. Nggak ada salahnya kaum muslimin menambah kebaikan-kebaikannya di bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan kebahagiaan. Kita juga ikut bergembira walaupun tidak menyaksikan kelahiran Nabi, tapi kita bergembira karena mengetahui bahwa ternyata Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awwal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Nabi, berbicara tentang meneladani Nabi, ada dua sikap yang sangat menonjol dari sifat Nabi dari sekian banyak sifat-sifat baiknya, yaitu keimanannya kepada Allah dan kebaikannya. Maka kalau kita ingin meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita teladani bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat taat, sangat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga program-program kebaikannya luar biasa. Itulah kenapa di dalam Quran surat An-Nahl ayat terakhir Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ayat-ayat yang sering kita ulang, ayat-ayat yang bisa memotivasi kita. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya Allah akan senantiasa membersamai orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah akan senantiasa membersamai orang-orang yang taat kepada Allah,
orang yang tunduk kepada Allah, orang yang mengerjakan perintah Allah, orang yang melaksanakan apa yang Allah suruh dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan sekaligus juga Allah akan membersamai orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, senantiasa berbuat kebajikan. Maka di sini bisa kita katakan bahwa iman adalah pondasi kebaikan. Iman adalah pondasi kesuksesan. Iman adalah pondasi kemenangan. Kenapa? Kenapa disebut iman adalah pondasi kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal makhluk yang tidak beriman kepada Allah. Maka iman adalah pondasi kebaikan. Sebaik apapun makhluk, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka amalnya tertolak. Amalnya tidak membawa dia ke sorga. Amalnya tidak membuat dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua poin ini harus kita pegang. Iman kepada Allah dan berbuat kebajikan-kebajikan sebagai tanda keimanan kita kepada Allah. Nabi Muhammad SAW adalah sumber kebaikan itu. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bahkan di saat Nabi, kesedihan Nabi, di saat mau sakaratul maut, di saat Nabi mau meninggalkan kita, Nabi sangat menunjukkan kebaikannya. Apa kebaikannya? Saat kesedihannya yang diingat adalah umatnya. Bagaimana kondisi umatku, ummati, kata Rasulullah SAW. Padahal saat kesedihan beliau, yang dipikirkan adalah kebaikan kita, yang dipikirkan itu. Maka kalau kita ingin meladani akhlak Rasulullah SAW, karena hulukul Quran, dan Quran senantiasa mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Ya, sifat yang menonjol dari Rasulullah SAW adalah keimanan. Bagaimana Nabi juga mencontohkan ketika beliau hijrah, ya kan? Ketika beliau hijrah ke Taif, di saat manusia saat itu melempari Nabi dengan batu sampai berdarah-darah. Lagi-lagi Nabi memperlihatkan kebaikannya. Apa yang Nabi katakan kepada malaikat yang menawarkan dirinya untuk menghukum orang-orang yang mencelakakan Nabi, karena Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah, maka Nabi katakan jangan. Aku berdoa semoga nanti ada anak cucu mereka yang menjadi pengikut Islam dan menjadi para pembela Islam. Kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bahkan di dalam kondisinya sebagai seorang panglima perang pun, Nabi tidak pernah memperlihatkan superiornya. Tidak pernah dia memperlihatkan kesewenang-wenangannya sebagai seorang pejabat, sebagai seorang kepala negara, sebagai kepala pemerintahan saat itu. Nabi tidak pernah sewenang-wenang. Justru Nabi ketika ada sahabat yang mulia ingin memberikan Nabi seekor kambing, ya kan, pada saat itu seekor kambing, ingin menggorokkan Nabi seekor kambing, Nabi tidak serta-merta diam saja saat itu. Padahal bisa saja dia diam aja karena dia kepala pemerintahan, ya kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Diam-diam ketika para sahabat sibuk menguliti kambing, membersihkan kambing, Nabi mencari kayu bakar untuk dipakai membakar kambing tersebut. Itulah kebaikan baginda SAW. Itulah kenapa Abu Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayul Islam afdal? Wahai Nabi, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah SAW, apa kira-kira tanda Islam yang istimewa? Islam yang paling istimewa itu tandanya apa? Islam yang paling utama itu tandanya apa? Kata Nabi SAW, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya, tanda keislaman yang istimewa adalah kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan kekuasaannya. Artinya apa? Lisannya tidak pernah menyakiti orang lain. Lisannya tidak pernah menyakiti siapapun. Lisannya tidak pernah menyakiti tetangganya, menyakiti keluarganya, menyakiti anaknya. Dia girang dengan tersinggung gara-gara lisannya. Tidak pernah dia biarkan lisannya mencaci. Tidak pernah dia biarkan lisannya ngejek-ngejek dengan, ya, senantiasa
lisan atau ucapan yang dikeluarkan Nabi mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kebahagiaan. Tuh dia. Jadi tanda Islam si istimewa ibu-ibu adalah orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga tindakannya dari menyakiti sesama muslim. No, ya kan, itu tandanya. Begitu juga tindakannya. Ya, maka kita bisa katakan jangan cederai keimanan kita ini. Dendek seda iman ta gara-gara kejahatan lisan ta. Dendek rusak, jangan kita rusak keimanan yang kita sudah kuatkan ini dengan jahatnya lisan kita dan jahatnya perilaku-perilaku kita. Ya, di dalam keseharian kita jaga tindakan ta. Jangan sampai tindakan-tindakan kita menzolimi orang lain. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita membuat orang lain menderita karena kita. Ya, karena orang yang istimewa adalah orang yang bisa menjaga lisannya, ya kan? Jadi ini mentemedin ladanin Nabi, jaga lisan ta. Dendek keduang lisan ta untuk menyakiti orang lain. Dendek gunayang lisan kita, mulut kita untuk sumpah serapah yang tidak mendatangkan maslahat. Jangan, jaga lisan kita. Jaga lisan kita, ada seda iman ta. Ya. Jaga hati kita, ya kan. Jaga hati kita. Nah, kadang-kadang kan dalam kehidupan ibu-ibu, ya kan, kita menganggap tidak penting untuk mendekatkan hati. Ya, kita kadang-kadang menganggap jauhnya sesuatu itu karena jarak, ya kan. Padahal tidak, hati, ya kan. Masjid rapat atau jauh itu bukan karena jaraknya. Degu atin ta. Ya, mana jauh atin talekan masjid, dak bertetangga barang masjid, ndak terketuk hati kita untuk mendatangi masjid. Sama dengan tempat pengajian ini. Mereka terketuk hati tale pengajian, dia ta mele ngeji, dia ta demen ngeji. Tetangga tempat pengajian ini pun tidak merasa penting untuk datang ke tempat ngaji. Tapi lihat ibu-ibu yang datang dari jauh, tidak mengenal jauh. Karena apa? Hatinya ada dekat. Yambuk mendengan besual karena salang sorakin. Ya kan? Karena hatinya jauh. Ya. Ya. Kenapa orang ketika kelahi dia saling berteriak? Karena walaupun jaraknya dekat, hatinya jauh. Kalau orang saling mencinta, dia perlu ribut-ribut. Saling kejitin doang, wah tahu nih ya saling kangen, ya kan? Itu. Kalau orang saling kangen, hatinya jauh. Dakak oleh seberang pulau tahu tahu anak tak belajar, nggak perlu kita teriak-teriak, anakku, ya kan? Kangenku kemu, nggak perlu. Cukup dengan anakku, bagaimana kabarmu? Wah, sudah berbunga, ya kan? Apalagi si dia semama si mencintai si dia, masya Allah, ya kan? Nggak perlu dia mengobrol kata, cukup dia dengan senyum saja, masya Allah, ya kan? Berbunga hati kita, berbunga hati kita. Legu walaupun kita dekat, posisi kita dekat, mentah besual, beseyang atinta, salang sorakin itu. Kenapa? Hatinya jauh. Nah, maka tindakan-tindakan kita hari ini sebenarnya untuk mendekatkan hati. Bayangkan kalau hati kita dekat dengan Nabi. Ya, kalau hati kita dekat dengan Nabi, tidak pernah kita lupa mengucapkan selawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kadang-kadang kita tambahkan sebagai bentuk kecintaan kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyid itu artinya tuan, pangeran, ya kan? Orang yang saya kagumi gitu. Sayyid, ya kan? Boleh, masya Allah. Maka orang-orang yang tidak merasa perlu untuk berselawat gite atina, jangan-jangan dia tidak cinta kepada Nabi. Sama dengan orang-orang yang jahat hari ini, katanya pengikut Nabi, kenapa dia jahat padahal Nabi tidak pernah jahat. Nabi orang yang paling lembut walaupun terhadap musuhnya. Coba lihat saking baik hatinya Nabi. Ya, ketika perang pun apa kata Nabi? Ada perangnya, ya kan? Dah kata perang bareng orang-orang kafir, apa kata Nabi? Jangan sakiti para perempuan-perempuan, jangan sakiti anak-anak, jangan rusak pohon, jangan rusak tempat ibadah, jangan rusak rumah-rumah. Tuh,
Saking baiknya Nabi, Masya Allah. Nah, maka momentum ini kita gunakan untuk meneladani akhlak-akhlak Nabi SAW. Selalu kita muni, saya pengikut Nabi, saya cinta sama Nabi. Legu papa bersolawat jadi temele. Jauh dekat. Itu dia. Maka itu hadis yang disampaikan oleh Abu Musa tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ayul Islam afdal, ya Rasulullah, ayul Islam afdal. Wahai Rasulullah, ngombe Islam si paling hebat, ngombe Islam si paling utama ino. Man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Ya. Orang-orang yang bisa memberikan keselamatan kepada kaum muslimin dari jahatnya lisannya, dari jahatnya perbuatannya. Jadi mentemele, melakukan atau menandai diri kita sebagai orang Islam yang baik, dendek girang nyakitin atin dengan si lisan-lisan ta. Bagaimana cara kita untuk mengobati lisan kita agar lisan kita senantiasa berkata yang baik? Zikir kepada Allah, biasakan berzikir kepada Allah. Ya, biasakan bertasbih, biasakan bertahlil, bertahmid, bertakbir ya, senantiasa. Daleka-leka anang masjid, daleka anang sekolah, daleka anang pekan zikir ya kan. Daripada ada muni sinde-ende, adikan da berzikir ya. Itu ketika lisan sudah terbiasa dengan zikir, ketika lisan sudah senantiasa basah dengan zikir, la yazalu lisanaka rutban illa min zikrillah, maka insya Allah yang keluar dari lisan kita adalah kebaikan-kebaikan. Gitu para sahabat, mana bedait barang baturan mana bedait sesama sahabat saling mendoakan. Ya, bagaimana kondisimu ya kan? Kondisi saya lagi begini-begini, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidupmu ya kan? Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, kan gitu ya kan? Tuh dia, selamat, jangan fitnah saudara kita ya kan? Dedek jadi kompor, nah itu biasa jadi kompor, gosip ya kan, gibah, Masya Allah ya kan? Nggak selamat, jangan sampai orang lain nggak selamat dari lisan kita. Ya, ketika lisan kita tidak bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka kita tidak dapat keutamaan dari baiknya Islam. Juga dari perbuatan kita, yadihi itu aslinya berarti tangan ya kan. Secara bahasa artinya tangan, tapi bisa kita artikan dengan kekuasaan tindakan dan perbuatan kita. Dendek sampai tindakan ta membuat orang lain celaka. Dendek karena perbuatan ta tetanggan ta nek demen le ita. Dendek karena apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan menyakiti orang lain ya kan. Maka tadi Masya Allah kita umumkan di sini besok ada kegiatan, yang hadir silakan gitu ya. Jangan merasa terzolimi dengan ketidakhadiran ya kan. Datang ya kan. Kalau bisa berbuat ya. Itu dia. Dalam hadis yang redaksinya hampir sama tapi beda yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amru ya kan. Abdullah bin Amru berkata, juga bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana Islam yang afdal ya kan. Jawaban Rasulullah sama, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Tapi ada tambahannya, wal muhajir man hajara manahallahu anhu ya. Ketika tadi kita bicarakan muslim yang afdal, Islam yang afdal itu seperti apa? Dia yang menjaga lisannya, jagana todokna, jagana lisanna, jagana elakna, jagana perbuatannya dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Juga dia jaga tindakan-tindakannya dari hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, ada kalimat al-muhajir. Siapa muhajir itu? Orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang dilarang oleh Allah? Keburukan-keburukan. Itu namanya orang hijrah. Kita tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah menuju hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan perjudian karena perjudian adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan berzinahan, tinggalkan segala kejahatan, tinggalkan riba, tinggalkan penipuan-penipuan, tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tinggalkan hal-hal yang menyakiti tetangga, tinggalkan hal-hal yang membuat kedurhakaan kepada orang tua. Itu dia. Tinggalkan itu semua, itu namanya hijrah. Tinggalkan pakaian-pakaian yang sebelumnya mengumbar aurat,
Orang lain bisa melihat badan kita, tinggalkan semua itu, tutup badan kita, biar orang lain tidak melihat hal-hal yang nggak boleh dia lihat, ya kan? Nah itu dia. Itu namanya hijrah. Maka saat ini momentum kita gunakan untuk berpindah dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan, ya. Hal-hal yang mendatangkan keridhaan. Ingat, Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang baik. Dindik milih jadi dengan baik, dindik milih jadi dengan bagus, harus jadi orang bagus, ya. Ikut dalam peluang-peluang kebagusan, ikut dalam peluang-peluang kebaikan, itu dia. Dan kuncinya adalah hati, karena keimanan itu ada dalam hati kita. Maka jaga hati entah, ya. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Bagaimana cara kita menjaga keimanan kita kepada Allah? Biasakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Biasakan melakukan hal-hal ibadah. Laksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Itu cara menjaga hati. Itu cara menjaga iman, ya. Tinggalkan hal-hal yang buruk, ya kan? Kita berlindung kepada Allah dari segala hal-hal yang mendatangkan keburukan. Dari keburukan lisan kita, dari keburukan tangan kita, dari keburukan dada kita, dari keburukan langkah-langkah kaki kita yang mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Itu ibu-ibu. Maka kita bisa sampai raih nanti keluarga-keluarga yang bervisi surga, keluarga-keluarga yang bertujuan surga. Keluarga-keluarga yang bertujuan surga adalah keluarga-keluarga yang mengamalkan perbuatan-perbuatan ahlu surga. Tidak hanya sebutan saja, ya kan? Tidak hanya meleng utama surga, tapi amalan neraka kedunta, ya kan? Saya pengen masuk surga, tapi hal-hal yang mendatangkan kemurkaan kita lakukan. Jangan, ya kan? Ya, jaga keimanan kita. Iman itu adalah akidah dan kebaikan, ya kan? Akidah dan amal saleh, akidah dan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dia bisa berkurang dan bisa bertambah, ya kan? Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Hati-hati, ya kan? Hati-hati. Jangan sampai iman kita menurun. Jangan sampai iman kita berkurang akibat dari tidak kita jaga lisan kita, tidak kita jaga perbuatan kita. Hati-hati. Tapi senantiasa tingkatkan iman kita, tingkatkan iman kita. Nah, meningkatkan iman itu dengan kebajikan, meningkatkan iman itu dengan kebajikan, ya kan? Tapi ingat, di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan ini arah tantangannya. Jadi kuatkan pertahanan ya. Kuatkan pertahanan kita agar kita nggak mudah tergoda. Kuatkan pertahanan kita agar kita tidak mudah dicelakai. Ya, di antara kekuatan-kekuatan itu ada kekuatan yang menopang keimanan, kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi, kekuatan persaudaraan, ya, kekuatan moral, ya kan? Kebagusan moral dan kekuatan semangat perjuangan harus terkuatkan, ya kan? Iman kita harus kita kuatkan. Jangan sampai kehidupan kita ini berlalu, hanya berlalu-lalu saja. Jangan sampai kehidupan kita ini kosong dari kebaikan, kebagusan. Masya Allah, ya kan? Dan salah satu kebaikan yang ibu-ibu lakukan itu adalah datang ke tempat ini untuk belajar. Jadi itulah sebenarnya kalau kita mau ngisi tentang maulid, ya kan? Kita mengisi karena sekarang ini banyak sekali undangan-undangan untuk mengisi itu. Meladani akhlak Rasulullah. Itu sudah akhlak Rasulullah, ya kan? Rasulullah itu selalu senantiasa berbuat baik. Mbembe tahu sei bareng senantiasa dia berbuat baik. Senantiasa dia mendatangkan kebaikan. Hatta di depan musuhnya pun Baginda sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kebaikan Islam. Jangan seperti kita. Mulai musuh tak pada jahat barang musuh tak. Ya, jangan, ya kan? Jangan sampai keburukan kita sama dengan orang yang membenci Islam. Karena tidak mungkin kita menang-menang. Ya, ini dikisahkan pada masa itu ketika penaklukan Mesir pada saat itu, ya kan? Kok kaum muslimin tidak bisa menang-menang perang, gitu kan? Nggak bisa menang-menang melawan kaum kafir. Padahal kaum muslimin ini dijamin oleh Allah untuk selalu menang. Tapi kenapa? Ternyata, ya kan, kelakuannya sama dengan musuhnya, terus akan menang, ya. Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin manakala dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya kan?
Jadi harus terjaga diri kita. Mentang pada jahat barang dengan si mendengki Islam, ya apa kenapa? Ya kan? Maka kita harus memiliki amalan-amalan yang baik. Dan yang membedakan kita dengan orang di luar Islam adalah keimanan kita kepada Allah. Wah, sampai yang terberuk julu, iman adalah pondasi kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kebaikan seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kebaikan-kebaikan orang di luar Islam dia dapatkan hanya di dunia. Sebutnya ia dermawan, sebutnya dengan bagus, sebutnya dia pemurah, tapi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak membawa dia ke surga. Itu bedanya dengan kita, ya kan? Maka mari kita coba praktikkan dalam keluarga kecil kita, dalam masyarakat lingkungan kita. Kebaikan-kebaikan kita sebarkan. Karena apa? Kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan itu insya Allah, ya kan? Insya Allah mendatangkan kebaikan. Sebagaimana infak-infak, sedekah-sedekah kita. Karena yang perlu ibu tahu, namanya sedekah, infak, milih tetampaang, milih di tetampaang, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ragu, tidak takut, ya kan? Ya, semangat tak sebut-sebut infak, hendak mau ibu tampakkan ke, mau diumumkan ke, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya kita berinfak, itu hebatnya kita bersedekah, ya kan? Ya, kecuali dengan niat-niat yang tidak baik tentunya. Tapi selama kita berinfak, selama kita bersedekah, insya Allah, ya kan? Itu sebuah kebaikan, karena satu-satunya kebaikan yang ingin diulangi kembali oleh orang-orang yang sudah meninggal adalah ingin bersedekah. Ya Allah, bangkitkan aku ingin bersedekah. Gitu. Kenapa? Bersedekah salah satu amalan yang tidak mengenal putus, mengalir terus. Walaupun raga kita sudah tidak ada, mengalir terus. Dan kebaikan-kebaikannya juga mendatangkan kebaikan bagi keluarga-keluarga kita. Itu namanya kebaikan sedekah. Ini saja mungkin yang kita sampaikan pada sore hari ini tentang pentingnya kita meneladani akhlak Rasulullah SAW dan dua sifat yang sangat mulia, yaitu tentang kebaikan dan tentang keimanan. Tidak ada orang yang lebih tinggi keimanannya kepada Allah selain Nabi. Kenapa Nabi diberikan kemampuan? Kenapa Nabi diberikan kemenangan? Karena keimanannya kepada Allah. Dan Nabi disegani oleh semua kalangan, baik musuh maupun kawan, karena kebaikan-kebaikan yang ditujukan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai orang musyrik Mekah pun menitipkan barang-barangnya kepada Nabi, walaupun Nabi dimusuhi oleh mereka. Tuh, saking baiknya Nabi. Ya, saking baiknya Nabi. Jadi dua ada ingat. Tingkatkan keimanan dan tingkatkan kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.